Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Oke, dalam minggu ini kita akan mempelajari yang pertama tentang nilai mutlak, akar kuadrat, dan akar. Nah, seperti minggu lalu, kalau nilai mutlak itu kita membuat semua nilai itu menjadi positif. Jadi misalkan nilai min X ini kita mutlakkan, maka nilai mutlaknya adalah X. Kalau nilai X-nya kita mutlakkan, tetap X. Misal contoh min 3 kita mutlakkan, maka hasilnya adalah 3 saja. Jadi semuanya kita buat positif kalau dalam nilai mutlak. Nah, ini ada sifat-sifatnya, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk penyelesaian pertidaksamaan. Itu ada sifat yang 4, 5, 6, 7. 4, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Kita lihat contohnya. Misal ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, jadi nilai mutlak sebelah kiri, terus ada tanda pertidaksamaan, kemudian nilainya. Kalau bentuknya seperti ini, kita lihat ke sifat yang terakhir ya, seperti ini ya. Jadi solusinya adalah dengan membagi 2 dari pertidaksamaan, yaitu X min A atau X lebih besar daripada A. Oke, nah kalau kita bawa ke sifat yang tadi, kita pecah 3X min 5 lebih kecil sama dengan min 1, atau 3X min 5 lebih besar sama dengan 1. Nah, yang min 5-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 5, menjadi 3X lebih kecil sama dengan 4. Atau 3X lebih besar sama dengan 6, karena min 5-nya kita pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Kemudian X-nya sama dengan 4/3. 3-nya kita bagikan ke bawah. Atau 3X per 6 menjadi X per 2. Ini dari 6 bagi 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus tak berhingga, 4/3, dan digabung ya dengan 2, tak berhingga. Jadi penyelesaiannya ini, himpunan penyelesaiannya. Kemudian akar kuadrat. Ini nanti bisa kalian baca uraiannya di file PPT. Yang sifat yang perlu diingat terkait dengan nilai mutlak itu adalah nilai akar kuadrat suatu bilangan itu sama dengan nilai mutlaknya. Nih, sifat penting yang harus diingat. Kemudian rumus untuk mencari akar dari persamaan kuadrat itu bisa kita gunakan rumus ABC. Ini ya, A kuadrat BX plus Y sama dengan 0. Jadi misal ini persamaan kuadratnya. Ini harusnya AX kuadrat ya. AX kuadrat. Jadi A itu adalah variabel di depan X kuadrat. Sementara B itu variabel di depan X. Kemudian C itu adalah bilangan yang tidak ada huruf X-nya. Kalau kita tuliskan, X ini adalah akar kuadrat ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau kalian lihat ini ada plus minus, artinya akar kuadratnya itu ada 2. Yang pertama, X sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau X sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC ini dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat. Oke. Selanjutnya untuk kuadrat. Nah, sifat dari bilangan mutlak kuadrat itu sama dengan kuadrat dari bilangan itu sendiri. Jadi, X kuadrat mutlak itu sama dengan X kuadrat. Berasal dari sifat yang ini ya, yang di bawah. Nah, yang perlu diingat adalah untuk penyelesaian pertidaksamaan, misal kita punya
nilai mutlak X lebih kecil daripada nilai mutlak Y, itu penyelesaiannya kita kuadratkan nilainya. X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Oke, contoh kita ada soal di bawah ini. Nilai mutlak 3X plus 1 lebih kecil daripada 2 kali nilai mutlak X min 6. Nah, 2-nya ini kita kali masuk dulu ya. 2X sama dengan 2X. 2 kali min 6 sama dengan min 12. Oke, habis itu kita kuadratkan. Sama-sama kuadratkan. 9 kalau 3X plus 1 dikuadratkan, ini caranya ya. 3X kuadrat, berarti 9X kuadrat, ditambah 3X kali 2 kali 1. Nah, 6X ditambah 1 kuadrat, hasilnya 1. Lebih kecil, jangan lupa, 2X kuadrat itu 4X kuadrat, dikurang 2X kali 2 kali 12. Hasilnya minus 48X ditambah minus 12 kuadrat, yaitu 144. Nah, ini kita semuanya yang ada di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri, sehingga sisanya 0 aja. 9X kuadrat dikurang 4X kuadrat kan hasilnya 5X kuadrat. Lalu 6X ditambah 48X hasilnya 54X. Kemudian 1 dikurang 144 hasilnya adalah 143, terus lebih kecil daripada 0. Nah, ini kita akarkan, bisa menggunakan ABC juga. Nah, titik pemecah untuk ketidaksamaan ini adalah min 13 dan min 11,5. Kalau misal nggak bisa dengan akar kuadrat, bisa cara manual ya. Jadi kita coba nilai satu-satu, dicocokkan yang kiranya hasil akhirnya adalah persamaan kuadrat yang atas ini. Oke, lanjut. Sistem koordinat Kartesius. Nah, ini mungkin banyak yang udah familiar, dari SMA juga udah belajar ya, sistem koordinat Kartesius. Oke, jadi kalau gambarnya seperti ini. Sistem koordinat Kartesius itu terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dengan lambang X dan sumbu vertikal dengan lambang Y, di mana kedua sumbu itu berpotongan pada titik pusat atau titik asal yang kita sebut sebagai titik 0. Nah, sumbu X dan Y ini membagi kuadran atau membagi bidang itu menjadi 4 area atau 4 kuadran. Itu area pertama yang ini ya, area kedua, area ketiga, dan area keempat. Seperti itu. Setiap titik dalam sistem koordinat dapat dinyatakan sebagai sepasang angka yang disebut sebagai koordinat kartesian. Misal kita lihat gambar di sini. Ada sebuah titik di sini. Ini, nah titik ini dia itu mengandung sepasang angka, yaitu yang mewakili sumbu X dan yang mewakili di sumbu Y. Tuh. Nah, yang mana yang sumbu X? Yang sumbu X itu yang di sebelah kirinya. Min 3 ini. Sementara yang sumbu Y itu adalah yang di sebelah kanan. Atau 2. Gitu. Jadi ingat, kalau titik dalam koordinat kartesian itu mewakili 2 angka. Angka yang sebelah kiri itu mewakili angka di sumbu X. Angka yang di sebelah kanan mewakili angka di sumbu Y. Nah, ini bisa coba kita lihat lagi gambarnya. Nomor 1 itu adalah sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini. Kemudian nomor 2 itu ikutin garisnya, anak panah ini. Nomor 2 itu adalah titik asal, biasa dinotasikan dengan 0 atau O. Kemudian nomor 3 ini. 3
A, B. Koordinat Kartesius A, B. Nah, A itu untuk sumbu X atau disebut absis. Kemudian B untuk sumbu Y atau ordinat. Kemudian 4, kuadran. Daerah koordinat terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke, selanjutnya jarak. Untuk menghitung jarak antara dua titik yang ada pada koordinat Kartesius, misalnya kita punya titik A ke titik B. Nah, untuk menentukan jaraknya, itu kita tinggal mencari akar dari X2 min X1 per 2, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, X2 ini adalah komponen X dari titik akhir. Nah, ini kan titik akhirnya kan B. Kemudian, min X1 ini adalah komponen sumbu X pada titik awal. Nah, yang ini. Lalu dikuadratkan. Ditambah Y2. Y2 itu komponen sumbu Y pada titik akhir. Dikurang Y1. Y1 komponen sumbu Y pada titik awal. Dan kuadratkan. Setelah dikuadratkan, lalu kita akarkan nilainya. Nah, itu adalah jarak antara dua titik. Contoh, hitunglah jarak dari A 3,5 ke B 4,2. Oke, nah dari sini kita ketahui, karena A-nya 3,5, maka X1 adalah 3 dan Y1 adalah min 5. Kemudian B adalah 4,9, maka X2-nya sama dengan 4 dan Y2-nya sama dengan 2. Sehingga kalau kita substitusikan ke rumus yang tadi, jarak A ke B itu sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat itu sama dengan akar Y2-nya X2-nya 4 dikurang X3-nya 1, terus kuadrat, ditambah Y2-nya 2 dikurang Y1-nya min 5, dikuadratkan. Lalu sama dengan akar 4 kurang 3 kan 1 kuadrat, ditambah 2 min 5 itu 7 dikuadratkan, sehingga kita dapat akar 50. Jadi akar 50 inilah yang merupakan jarak antara A ke B, gitu ya. Oke, selanjutnya persamaan lingkaran. Sekumpulan titik-titik yang terletak pada jarak yang sama terhadap satu titik tetap dinamakan dengan lingkaran. Misalnya, kita titik pusatnya di sini ya, titik tetapnya di sini. Kemudian di sepanjang titik ini ada titik-titik lain yang jaraknya itu sama. Iya, menuju pusat lingkaran. Menuju titik pusat. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita gabungkan titik-titik yang jaraknya sama tersebut, maka akan membentuk lingkaran. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dengan jari-jari R adalah D, P, A, yaitu sebenarnya ini diturunkan dari rumus jarak juga. Jadi jarak antara titik pusat ke titik luar ini itu sama dengan jari-jari atau sama dengan akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. X ini adalah komponen X pada titik luar, kemudian A ini adalah komponen X pada titik pusatnya. Kita kuadratkan, ditambah Y. Y adalah komponen sumbu Y pada titik di luar. Dikurang B. B adalah komponen sumbu Y pada titik pusatnya. Lalu kita kuadratkan. Nah, rumus yang atas ini bisa kita buat ke dalam bentuk kuadrat R kuadrat menjadi R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Jadi kalau R-nya dikuadratkan, maka akarnya ini tuh hilang ya. Jadi sisa yang di bawah ini persamaan lingkarannya. Oke, kita contoh. Ada contoh ini misalkan A
4,7 dan B 8,5. Pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat titik B dan jari-jari 5. Jadi pusatnya adalah titik B 8,5. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Pusat A, B sama dengan titik B pada 8,5. Maka nilai A-nya adalah 8 dan nilai B-nya adalah 5. Kemudian diketahui jari-jarinya adalah 5. Sehingga persamaan lingkarannya adalah kalau kita masukkan ke rumus yang tadi, R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, R kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat, sama dengan X min 8 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat. Oke, kalau dihitung ya, 25 sama dengan X kuadrat min 16X ditambah 64. Ini dari X min 8 kuadrat ya. Kemudian ditambah Y min 5 kuadrat itu kalau kita uraikan menjadi Y kuadrat min 10Y plus 25. Sehingga ini karena 25 ada di sebelah kiri tanda sama dengan, terus ada juga di sebelah kanan, makanya bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah X kuadrat min 16X plus Y kuadrat min 10Y plus 64 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari 5. Oke, selanjutnya. Tadi persamaan lingkaran dengan pusat A dan menyinggung sumbu Y. Oke, ini dia. Jadi titik pusatnya adalah 4, min 7. Maka nilai A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan min 7. Karena lingkaran itu menyinggung sumbu Y, maka lingkaran melalui titik 0, min 7. Karena dia menyinggung sumbu Y. Akibatnya, kita bisa cari jari-jarinya itu sama dengan pakai rumus yang tadi ya. 0 min 4 kuadrat. 0 ini kita peroleh dari titik di luar ini ya. Titik di luar dikurangi 4. 4-nya dari nilai A-nya ini. Kuadrat ditambah min 7. Min 7 dari titik luar dikurangi min 7 dari titik pusat. Kuadrat sama dengan 4. Jadi kita dapat R-nya 4. Kemudian persamaan lingkarannya kita pakai yang rumus R kuadrat. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Kan gitu ya tadi rumusnya. Kalau kita tulis menjadi 4 kuadrat sama dengan X min 4 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat. Nah, 4 kuadrat ini adalah 16. Sama dengan, ini bisa kalau diselesaikan persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Kemudian Y min 7 kuadrat ini kalau kita uraikan menjadi Y kuadrat plus 14Y plus 49. Nah, ini yang bisa dihilangkan adalah 16-nya. Yang ini dan yang ini kita coret. Sehingga sisanya X kuadrat min 8X plus Y kuadrat plus 14Y plus 49 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya. Oke, kemudian yang C. Kita disuruh cari persamaan lingkaran, mana tadi soalnya? Persamaan lingkaran yang melalui A dan berpusat di B. Oke, nah ini persamaan lingkaran yang melalui A dan berpusat di B. Kita lihat penyelesaiannya. Karena pusatnya di B, maka PA, B itu sama dengan B 8,5. Jadi nilai A-nya adalah 8, nilai B kecilnya adalah 5. Kemudian lingkaran melalui A 4, min 7. Sehingga kita cari dulu jari-jarinya berapa. Jari-jarinya itu kita hitung dari A min X kuadrat plus 5 min 7 kuadrat yang di rumus yang di slide sebelumnya. Nanti kalau lupa dibuka lagi aja.
Jadi akar 8 min 4 kuadrat ditambah 5 min 7 kuadrat sama dengan akar 160. Oke, setelah kita dapat jari-jari, kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran, yaitu R kuadrat min X min, R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, gitu ya tadi. Sehingga ini akar 160 kuadrat itu hasilnya adalah 160. Kemudian 8 min X min 8 kuadrat itu kalau kita uraikan menjadi X kuadrat min 16X plus 64. Lalu Y min 5 kuadrat kalau kita uraikan menjadi Y kuadrat min 10Y plus 25. Sehingga ini yang bisa dikurangi adalah 160 dikurang 64 dikurang 25 itu nanti kita dapat 71 ya. Oke, kalau diselesaikan menjadi X kuadrat min 16X plus Y kuadrat min 10Y min 71 sama dengan 0. Ini untuk yang poin C. Kalau yang poin D, tadi soalnya apa? Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Kalau persamaannya X kuadrat plus 2Y plus Y kuadrat min 6Y min 6. Oke. Nah, kalau ini persamaan lingkarannya kan seperti ini ya. X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat min 6Y min 6 sama dengan 0. Nah, caranya kita bawa ke rumus jari-jari kuadrat yang tadi kita bawa rumus jari-jari kuadrat. Jadi persamaannya itu kita ubah bagaimana caranya bisa memenuhi nilai yang R kuadrat. Kalau di sini persamaan yang atas kita ubah menjadi X plus 1 kuadrat min 1 ditambah Y min 3 kuadrat min 9 min 6. Kalau dihitung ini hasilnya kan sama dengan yang di atas. Jadi kita buat supaya ada ini yang X plus 1 kuadratnya dan Y min 3 kuadratnya. Jadi ada yang nilai kuadratnya ini. Oke, setelah diselesaikan, X plus 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 16. 16 ini diperoleh dari min 1, min 9, min 6. Kan min 16 tuh, dipindah ke kanan jadinya 16. Nah, ini kan udah memenuhi dari R kuadrat. R kuadrat kan 16. Kalau kita tentukan R-nya, berarti akar dari 16 ini sama dengan 4. Jadi lingkaran tersebut berpusat di titik min 1,3 dan jari-jarinya R. Min 1,3 tuh dilihat dari sini ya. X plus 1, kan tadi kalau rumus awalnya X min A. Karena ini di situ plus, berarti pada titik pusatnya ada minusnya. Kemudian Y min 3. Nah, ini karena udah minus, sesuai rumus, kita tinggal tulisnya 3 aja. Sehingga jari-jarinya sama dengan 4. Oke. Kemudian titik tengah. Jadi kalau kita mau menentukan titik tengah antara garis A ke B, itu bisa menggunakan rumus ini. A, B sama dengan ini ya, misal titik tengahnya itu kita sebut sebagai C, A, B. Nah, titik A, B itu sama dengan Oke, jadi titik tengah A, B ini bisa kita cari menggunakan rumus ini ya. X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. X1 ini adalah ya udah sama aja ya. X1 ini dari komponen A, kemudian X2 komponen B, Y1 komponen A, Y2 komponen B. Dibagi 2 masing-masing. Contohnya, tentukan jarak antara titik C 4,5 dengan titik tengah garis AB, di mana A 2,6 dan B min 4,2. Kemudian tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai diameter AB dengan A 2,3 dan B 8,5. Oke, kita lihat penyelesaiannya.
misal titik tengah AB itu adalah T, kita pakai rumus yang tadi ya, karena A-nya kan 2,6, B-nya min 4,2. Jadi komponen sama komponen X dibagi 2, 2 plus min 4,2, min 6 plus 2,2, ini dari komponen Y-nya. Sehingga kita dapat titik tengah adalah min 1, min 2. Oke, sehingga kalau kita hitung jarak antara C dan T itu tinggal menggunakan akar titik akhirnya itu T, min komponen sumbu X di C, C-nya tadi berapa ya? C-nya 4 ya. Iya, 4. Sorry. 4 kuadrat ditambah min 2 min 5 kuadrat. Itu sama dengan akar 74. Jadi jaraknya adalah akar 74. Selanjutnya, untuk penyelesaian yang soal B, kita cari dulu titik tengah AB-nya, atau kita simbolkan dengan T di sini. Rumusnya sama, 2 plus 8 per 2, min 3 plus 5 per 2. Ini kan dari rumus yang tadi ya, disubstitusikan nilainya. Sama dengan 5,1. Nah, R itu adalah setengah dari diameter. Sebentar, coba kita lihat. Mempunyai diameter AB. Oke, nah kita kan cari panjang AB dulu ya. Tadi kan diameternya adalah panjang AB. Nah, rumus AB itu adalah seperti ini. 8 min 2 kuadrat ditambah 5 min 3 kuadrat. Kemudian karena kita cari diameter, maka karena kita jari-jari, maka dikali setengah. Karena jari-jari kan setengah dari diameter ya. Makanya ini setengah akar 8 min 2 kuadrat ditambah 5 min 3 kuadrat. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 5. Oke. Jadi persamaan lingkarannya adalah 25 sama dengan X min 5 kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Oke, ini. Kalau mau diuraikan juga boleh sih. Seperti contoh soal yang pertamanya tadi. Oke, kemiringan garis lurus. Kemiringan garis lurus itu bisa juga kita sebut gradien. Gradien itu yang nilai yang mewakili tingkat kemiringan dari garis. Oke, rumusnya MG itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contohnya, misalkan G adalah sebuah garis yang melalui titik A 4,3 dan B min 1,0. Tentukan kemiringan garis G. Nah, MG ini adalah min 1 dari titik B, titik akhir ya, dikurangi 4. Komponen sumbu X dari A. Dibagi, sebentar. Kebalik ya. Oke. Jadi ini kebalik ya. Harusnya Y2 kan 0 dikurang Y1, Y1-nya 3. 0 kurang 3 dibagi X2-nya min 1 dikurang X1, 4. Jadi hasilnya ini harusnya MG-nya itu 3/5, tapi ini kebalik ya. Harusnya MG-nya 3/5. Oke. Lalu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, persamaan garis lurus dengan gradien M yang melalui titik B, A, B itu sama dengan Y min B
sama dengan mx min A. Kemudian, kondisi kedua, persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik C, 0, C, sama dengan Y sama dengan mx plus C. Lalu, persamaan garis lurus melalui titik A, X, I, X1, Y1, dan B, X2, Y2 itu seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian persamaan garis tegak atau sejajar sumbu Y, X-nya sama dengan K. Kalau persamaan garis mendatar, sejajar sumbu X, Y-nya sama dengan K. K ini adalah nilai yang terbaca pada sumbu Y atau sumbu X. Nanti kalian tinggal lihat aja soalnya tuh yang memenuhi kondisi yang mana antara kelima ini. Oke, contoh. Carilah persamaan garis yang melalui titik pusat lingkaran X kuadrat min 4X plus Y kuadrat plus 6 sama dengan 0. Dan gradien M, di mana M sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi kita disuruh cari persamaan garis dan nilai M-nya. Oke, kita lihat penyelesaian yang soal nomor 1 dulu. Oke, tadi persamaan lingkarannya kita punya X kuadrat min 4X plus Y kuadrat plus 6Y. Nah, untuk mencari jari-jari, kita harus buat persamaan yang atas ini menjadi persamaan yang ada kuadratnya begini. X min titik-titik kuadrat ditambah Y min titik-titik kuadrat sama dengan nilai tertentu untuk mencari jari-jari. Nah, ini kalau di sini kita ubah persamaan yang atas menjadi X min 2 kuadrat min 4 plus Y plus 3 kuadrat min 9 sama dengan 0. Kalau diselesaikan, persamaannya jadi X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kita dapat R kuadratnya kan 16 ya. Sehingga jari-jarinya adalah akar dari 16, yaitu R. Kemudian pusat lingkarannya adalah di titik 2, ini dari sini, 2, min 3. Oke, kalau ada tanda minusnya berarti ditulis plus 2. Kalau ada tanda plusnya berarti ditulis minus di sini. Kemudian, persamaan lingkaran yang dicari adalah persamaan yang persamaan garis yang dicari adalah persamaan yang melalui P2, min 3 dengan gradiennya sama dengan R atau 4. Jadi kita tinggal masukkan ke kondisi yang pertama tadi. Y min B sama dengan MX min A. Y min B, B-nya kan min 3, makanya dapat plus 3 sama dengan M-nya 4, X min A, A-nya kan 2 ya, X min 2, sehingga kalau kita hitung menjadi Y sama dengan 4 min 11. Min 11-nya ini didapat dari 4 kali 2, 4 kali min 2, min 8. Ditambah plus 3 kita ke ruas kanannya menjadi min 3, Y sama dengan 4X min 11. Oke, nah kita lihat ke contoh yang selanjutnya. Diketahui titik A 5, min 3 dan titik B min 4,1. Carilah persamaan garis yang melalui A dan B, kemudian carilah gradiennya. Nah, kalau contoh soal yang ini, dia memenuhi kondisi yang ketiga, yang ini ya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus yang ini saja. Oke, next. Nah, dari sini. Persamaan garis yang melalui A 5, min 3 dan B min 4,1 adalah
Rumusnya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y plus Y1-nya kan yang titik awal, yaitu A. Plus 3 ini karena minus, ketemu minus, jadinya plus ya. Per 1, Y2-nya ya, ini Y2-nya 1 ditambah min 3, makanya dapatnya plus 3 sama dengan X dikurang X1. X1-nya kan 5 nih, dibagi X2 min 4 dikurangi X1. X1-nya 5. Oke, jadi udah nih. Menjadi Y plus 3 per 4 sama dengan X min 5 per min 9. Nah, ini kita kali silang. Min 9-nya kita kalikan dengan Y plus 3. Kemudian 4-nya kita kalikan dengan X min 5. Kalau sudah dikalikan menjadi min 9Y min 27 sama dengan 4X min 20. Oke, nah min 27-nya kita pindah ke ruas kanan jadi plus 27. Sehingga diperoleh min 9Y sama dengan 4X plus 7. Plus 7 ini diperoleh dari plus 27 dikurangi 20. Nah, sehingga Y sama dengan min 9-nya kita bagi ke bawah. Menjadi min 4 per 9X min 7 per 9. Nah, gradien garis itu bisa kita tentukan dari angka yang lengket dengan variabel X. Nah, yang lengket dengan variabel X kan min 4 per 9. Sehingga kita tentukan gradiennya adalah min 4 per 9. Oke, selanjutnya. Kedudukan dua buah garis. Jadi ada dua, sejajar dan tegak lurus. Sejajar atau tidak berpotongan ketika nilai gradiennya sama. Jadi gradien M dan gradien H-nya itu sama, maka ini disebut sebagai posisi sejajar. Kemudian tegak lurus atau berpotongan pada satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Itu diperoleh ketika gradien garis yang satu itu sama dengan minus 1/4 dari gradien garis yang lain. Lihat contohnya. Yang pertama, carilah persamaan garis yang melalui A 3,9 dan sejajar dengan garis 3X plus 5Y sama dengan 10. Oke, kita lihat penyelesaiannya. 3X plus 5Y sama dengan 10. Jadi ini kalau kita buat ke dalam bentuk Y-nya, Y sama dengan min 3 per 5X plus 2. Ini kita dapat dari 5-nya bagi ke bawah. Sebelumnya kita pindah dulu 3X-nya ke ruas kanan menjadi min 3X. Setelah itu 5-nya kita bagi ke bawah sehingga dapat min 3 per 5X plus 2. Nah, gradiennya kan yang lengkap di variabel X. Nah, itu adalah min 3 per 5. Karena sejajar, maka gradiennya sama. Sehingga persamaan garis yang melalui A 3,9 dan gradien min 3 per 5 adalah, oke, tinggal dimasukkan. Y min 9 sama dengan min 3 per 5 X min 3. Nah, min 9 ini kita pindah ke ruas kanan semuanya. Menjadi Y 3 per 5X plus 9 per 5 plus 45 per 5. 45 per 5 ini kita peroleh dari hasil menyamakan penyebut ya dari min 9 ini tadi yang udah kita pindah ke kanan. Sehingga Y sama dengan min 3 per 5X plus 54 per 5. Ini adalah persamaan garisnya. Kemudian contoh yang nomor 2. Carilah garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 5X plus 2. Dan memotong sumbu Y di 0,-7.
Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dari persamaan garisnya Y sama dengan 5X plus 2, kita bisa tentukan gradiennya adalah 5. Karena tegak lurus, maka gradien dari persamaan garis yang dicari adalah min 1/5. Kan tadi di rumus itu ya. Kalau tegak lurus, berarti nilainya itu adalah min 1 per gradien garis yang lainnya. Oke. Sehingga persamaan garisnya bisa kita tulis di rumus ini, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan min 1/5X min 7. Oke. Karena dilalui kita dapat nilai C itu karena ini titiknya 0, min 7. Sehingga nilai C itu adalah min 7. Oke, nah sekian dulu untuk materi kalkulus 1 minggu ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan di WA Group kelas kalkulus 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.